semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nadia Damayanti, bisa dipanggil Nadia. Jurusan saya yaitu Food and Beverage Service Kelas E yang berada di Denpasar. Di sini saya akan menceritakan tentang 3 tokoh entrepreneurship serta nilai-nilai yang dapat diambil dari tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Agus Lasmono Sudwikatmono. Beliau adalah founder Net TV. Agus Lasmono lahir pada tanggal 6 April 1972. Dia adalah pengusaha asal Indonesia. Ia merupakan pendiri Indika Group. Beliau juga memiliki klub sepak bola PT Putra Sleman Sebada dan merupakan keponakan dari Presiden Soeharto. Dia pernah menjabat sebagai penjabat tertinggi eksekutif Indika Group. Selain itu, ia juga merupakan pendiri sekaligus pemilik Net TV. Agus Lasmono mendirikan Net TV bersama kawannya yaitu Wisnu Tama Kusubandio, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Pada tanggal 28 September 2023, Agus Lasmono dan Wisnu Tama Kusubandio mendirikan stasiun televisi bersama Net TV pada tahun 2013. Awal mula berdirinya Netvisi Media adalah pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2013 perseroan bersama PT Industri Mitra Media atau IMM yang juga anak perusahaan Netvisi Media mengakuisisi saham kepemilikan dari PT Televisi Anak Spacetoon sebesar 100%. Atas akuisisi kepemilikan saham tersebut, siaran Spacetoon di jaringan terestrial berganti nama menjadi PT Net Media Tama Televisi atau NMTV atau yang lebih dikenal dengan nama Net. Sejak saat itu, Netvisi Media melalui perusahaan anak mulai beroperasi secara komersial lewat perusahaan anak. NMTV diberikan izin untuk melakukan siaran secara nasional. Kegiatan usaha utama Netvisi Media beserta anak usahanya saat ini adalah dalam bidang industri penyiaran televisi, media digital, dan pembuatan konten melalui perusahaan anak serta manajemen artis. Dan beberapa sikap entrepreneur yang dapat diambil dalam cerita tersebut yaitu 1. Peka terhadap lingkungan. Yang awalnya siaran TV ini hanya menayangkan beberapa kartun untuk kalangan anak-anak dan yang sekarang sudah menjadi siaran TV yang luas yang diminati oleh kaum remaja, dewasa, maupun anak-anak. Dan yang kedua yaitu gigih. Mengubah siaran tidaklah gampang, namun Agus Lasmono berhasil mengubah dan mengembangkan siaran tersebut menjadi siaran yang sangat berguna bagi kalangan masyarakat. Dan tokoh yang kedua yaitu Anthony Tan. Adalah founder Grab, adalah salah satu perusahaan transportasi online terbesar yang ada hingga sekarang ini, di mana Grab telah beroperasi di sejumlah negara di Asia Tenggara, misalnya negara Singapura, Indonesia, dan negara Asia lainnya. Anthony mendirikan sebuah jasa transportasi online dengan tujuan supaya masyarakat dapat mempermudah segala hal secara cepat dan mudah. Sosok Anthony ini berasal dari keturunan Tionghoa. Ayah dan ibu Anthony Tan adalah seorang pembisnis sukses di negara asalnya yaitu Malaysia. Anthony Tan merupakan seorang lulusan dari universitas ternama bernama Harvard School dengan gelar yang diperolehnya di tahun 2011 sebagai master. Pria keturunan Tionghoa ini memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnis di bidang taksi. Hingga akhirnya keinginannya tersebut tercetus sebab riwayat kakeknya yang sukses dalam membangun bisnis taksi di negara Malaysia saat itu. Kemudian di usia Anthony Tan yang masih muda, yakni berumur 30 tahun, Anthony berhasil membangun sebuah bisnis barunya bernama Grab. Hal itu terbukti saat di umurnya yang ke-38 tahun, Grab telah menjadi layanan jasa transportasi online yang sangat sukses dan hampir saja tersedia di semua negara yang ada di Asia Tenggara. Anthony mendirikan sebuah jasa transportasi online dengan tujuan supaya masyarakat dapat mempermudah segala hal secara cepat dan mudah. Saat ini, Grab sendiri mempunyai sejumlah layanan mulai dari Grab Express, Grab Car, Grab Bike, Grab Food, Grab Taxi, dan layanan jasa lainnya. Anthony Tan mendirikan bisnis Grab yaitu karena mendengar keresahan dari seorang temannya yang mengatakan bahwa temannya merasa kesulitan ketika sedang mencari taksi di negara Malaysia. Mendengar hal itu, Anthony Tan merasa tergugah hatinya lalu berpikir untuk menyediakan layanan taksi secara mudah dan cepat. Hingga akhirnya terbentuklah sebuah layanan baru dengan nama MyTaxi. Layanan ini memiliki dua sistem berupa aplikasi pemesanan dan pemetaan secara digital. Layanan ini merupakan salah satu sistem yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliahnya, namun melihat potensi yang sangat besar terhadap sistem MyTaxi yang dimilikinya, itu membuat Anthony Tan semakin serius dalam mengelola aplikasi tersebut.
Pada saat itu, di tahun 2012, perusahaan MyTaxi pun dibuat Anthony Tan untuk pertama kalinya. Dengan markas MyTaxi yang terletak di negara Singapura, keberadaannya yang berada di Singapura saat itu dikarenakan target utama dari Anthony Tan adalah layanan taksi bagi negara Malaysia dan Singapura. Anthony Tan pun berulang-ulang mengubah nama perusahaan transportasi online miliknya. Awal mulanya bernama MyTaxi, berubah menjadi Grab Taxi, dan hingga akhirnya diganti dengan nama menjadi Grab saja. Anthony Tan pun memiliki keinginan untuk menambah pendanaan dari luar. Lalu, sebuah perusahaan luar yang berasal dari negara Singapura bernama Vertex Venture Holdings memberikan pendanaan sampai mencapai 10 juta dolar. Menyusul pendanaan tersebut, kemudian bermunculan banyak perusahaan bermodalan yang ingin ikut serta di dalamnya. Contohnya, dana sebanyak 15 juta dolar dari GGV Capital dari Tiongkok, Tiger Global asal Amerika yang mendanai sebanyak 65 juta dolar, dan penambahan modal besar sebanyak 250 juta dolar dari SoftBank Corp. Bahkan tak hanya itu saja, Grab pun juga melakukan sebuah kerjasama dengan seorang mantan dari engineer Facebook bernama Wei Zhu. Tentunya hal itu sebagai salah satu masukan yang sangat signifikan dan diharapkan Wei Zhu bisa menjadikan Grab mempunyai sebuah sistem transportasi yang andal. Nilai-nilai entrepreneur yang dapat diambil yaitu 1. Lakukan aktualisasi diri. Sebagai seorang yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, tidak menjadikan Anthony Tan merasa aman dan hanya mengandalkan bisnis dari keluarganya. Anthony Tan tetap mandiri untuk membangun bisnis tanpa bermanja kepada kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu berani mengambil segala resiko. Memperkenalkan teknologi baru kepada kalangan sopir merupakan suatu hal yang tidak mudah kala itu. Karena mungkin saja mereka akan menolak untuk ikut serta sebab tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengaplikasikan aplikasi tersebut. Yang ketiga, selalu semangat dan gigih. Tanpa adanya keraguan, Anthony Tan pun mendatangi sendiri sejumlah tempat yang terjadi pangkalan dalam rangka memperkenalkan aplikasi yang dibuatnya kepada para sopir transportasi. Tokoh ketiga yaitu Larry Page, yaitu founder Google. Larry Page adalah lahir pada tanggal 26 Maret 1973. Dia berpendidikan di Universitas Stanford pada tahun 1998. Organisasi yang dia dirikan yaitu Google Alphabet Inc. Pendiri Google ini merupakan mahasiswa PhD yang sedang membuat proyek penelitian. Page dan Brin tertarik dengan gagasan untuk menginteraksi makna dari kumpulan data yang terkumpul di internet. Kedua pendiri Google ini kemudian merancang jenis teknologi pencarian baru di kamar asrama Page pada tahun 1996, kemudian didaftarkan pada 15 September 1997 dan perusahaan didirikan pada 4 September 1998. Google memiliki misi yaitu mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Awalnya, Google bernama Backrub karena sistem memeriksa backlink untuk memperkirakan pentingnya sebuah situs. Namun, Page dan Brin kemudian menggantinya menjadi Google. Sejarah Google merupakan plesetan dari Gogol. Gogol merupakan istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Namun ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam jumlah besar. Jadi, arti Google yaitu sebuah mesin pencari yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam jumlah besar. Dalam waktu sekitar 1 tahun, perusahaan telah menerima sekitar 25 juta dolar dalam pendanaan modal Ventura. Pengguna melakukan pencarian Google sekitar 200 juta kali sehari, dan pada tahun 2008 mereka melakukan sekitar 65 juta kali per jam. Mesin pencari ada di mana-mana sehingga googling menjadi ungkapan umum yang berarti mencari di internet. Google juga mulai menyediakan layanan pencarian untuk pengguna ponsel. Google memperoleh sebagian besar pendapatannya dari iklan yang ditampilkan di halaman web yang dikembalikan oleh mesin pencariannya. Pada tahun 2003, Google membeli perusahaan Pira Labs, pembuat perangkat lunak membuat blog populer Blogger. Pada 2005, Google meluncurkan Google Earth, layanan pemetaan online yang memungkinkan pengguna untuk memanggil gambar satelit terperinci dari sebagian besar lokasi di bumi. Pada 2006, Google meluncurkan Google Apps yang berisi kalender, program pesan instan, program pembuatan halaman web, dan Google Dokumen. Google juga memberi YouTube pada tahun 2006 seharga 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. Google kemudian merilis browser web gratis Chrome pada tahun 2008. Google kemudian mengembangkan sistem operasi pada 10 Agustus 2015. Google melalui postingan blog, CEO Google Larry Page mengumumkan pembentukan perusahaan baru bernama Alphabet yang akan menjadi perusahaan induk mencakupi Google dan usaha-usaha lain yang tak terlalu terkait erat dengan bisnis utama Google. Sekarang, Google sudah berusia 25 tahun pada tahun 2023 lalu. Nilai-nilai entrepreneurnya yaitu 1. Tidak gampang menyerah. Mereka tetap berusaha untuk selalu mengembangkan aplikasi tersebut sampai sekarang demi kepentingan masyarakat.
Yang kedua, peka terhadap lingkungan. Banyak masyarakat memerlukan aplikasi seperti ini dikarenakan di aplikasi ini kita bisa mengetahui banyak yang belum bisa kita ketahui di aplikasi tersebut. Demikian tokoh-tokoh entrepreneur yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sukses luar biasa.